Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Meliwis Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Mati Saat Nifas. Cerita ini ditulis oleh Kak Meira. Jadi buat kalian yang ingin membacakan ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Sania kembali memasuki kamarnya dengan kelopak yang berkaca-kaca. Tangannya meremas dada. Rasa sesak kembali ia rasakan. Perih dan sakit karena selalu dianggap salah oleh sang suami. Apa maksud dari semua ini? Kenapa kamu menyalahkan aku, Mas? Sania menangis karena hatinya merasa rapuh. Selama ini, Sania dan Lira merasa hubungannya baik-baik saja. Tak pernah merasa jika Sania sudah menyakiti adiknya, meski seringkali bertengkar dan salah pemahaman. Sudut pandang Endaru. Malam semakin sunyi dan sepi, bagaikan hidupku yang kelam tanpa kehadiran sang pujaan hati. Istriku, hidupku, ia sudah pergi terlebih dahulu meninggalkan aku beserta buah cinta kami. Aku Endaru Prasetya, seorang pria yang terlahir dari orang tua yang memiliki 2 orang putra, dan Erlan Prasetyo adalah adikku. Aku menikah dengan seorang perempuan yang cantik. Matanya bulat dengan lesung pipinya yang manis. Tubuhnya ramping dan tinggi dengan rambutnya yang panjang. Hidungnya yang bangir dan bibirnya yang tipis. Mas, apa tidak sebaiknya kamu ambil cuti? Sebentar lagi aku akan melahirkan. Rengek Lira pada saat akan aku tinggal keluar kota. Sayang, aku harus kerja. Harus ngumpulin uang yang banyak buat pipi kita. Bujuku sambil menyubit pipinya. Tapi aku takut di rumah. Ibu sering pergi juga. Tidak akan ada apa-apa. Percayalah. Budi kan ada. Pak Budi juga ada. Tapi sayang, kalau aku gak pergi, bagaimana dengan biaya persalinan kamu nanti? Semua memerlukan biaya. Dan setelah kamu lahiran, kamu gak mungkin ngerjain sendirian. Mas harus berangkat keluar kota. Demi keuntungan yang akan Mas terima. Ini demi kamu dan pipi kita, sayang. Tapi setelah aku melahirkan, Mas harus segera kembali. Lirihnya dengan pandangan yang mulai mengembun. Itu adalah kali terakhir aku berbicara dengannya. Andai aku tahu jika kepergianku adalah sebuah petaka baginya, tidak akan pernah selangkah pun aku meninggalkan dia. Mas, kapan kamu pulang? Tanya Lira saat menelponku dan memintaku untuk segera pulang. Sabar sayang, hanya seminggu lagi, jawabku. Namun kulihat wajah istriku saat itu seperti tengah merasakan kekhawatiran. Tapi entah apa aku tak tahu, dan aku pun tidak bertanya. Apa Anda sudah tidur? Tanyaku, berusaha membuat sedikit hilangnya rasa khawatir yang jelas kulihat. Sudah Mas. Ada apa sayang? Apa ada sesuatu? Kulihat raut wajahnya dengan seksama. Ada guratan yang tak dapat aku artikan di sana. Aku hanya rindu kamu, Mas. Iya, sayang. Mas juga rindu. Rindu sekali sama kalian. Ku coba merayunya, meski hanya sedikit senyum yang ku dapat. Cepat pulang, kami rindu. Lirihnya lagi. Aku sedikit gelisah, merasa sedih kala istri dan putri pertama kami merindukanku. Itu adalah terakhir kali aku dan dia berhubungan jarak jauh. Seminggu sudah berlalu. Aku sudah siap berkemas dan akan segera pulang. Rasa rindu dan kangen sudah membuatku tak sabar ingin segera sampai. Di pesawat, aku duduk bersama seorang pria tua dengan jenggotnya yang panjang dan juga baju yang serba hitam. Datanglah ke rumahku jika suatu saat kamu butuh bantuan. Aku menatap sekeliling. Tak ada yang tengah mengobrol dengannya.
Apa Bapak bicara dengan saya? Tanyaku dengan menunjuk dada ini. Iya, sing sabar. Karena takdir Tuhan itu tidak bisa kita pungkiri. Jangan terlalu percaya dengan orang terdekatmu. Karena mereka yang akan membuat hidupmu hancur. Aku tak mengerti dengan maksud perkataannya. Aku menatapnya dengan perasaan gelisah dan bertanya-tanya. Apa maksudnya? Jika ada sesuatu yang terjadi suatu saat nanti dan kau butuh bantuanku, maka datanglah ke tempatku. Saya Balosi, ucapnya sambil memperkenalkan namanya. Saya Endaru. Saya tahu kamu. Sesuatu yang buruk akan terjadi pada keluargamu. Saya tidak paham dengan... Sebuah notif pesan memotong ucapanku. Aku mengambil gawai dan melihat isi pesan yang dikirim oleh BUT ART rumahku. Tuan bisa pulang secepatnya. Nyonya dibawa ke rumah sakit. Pesan Uti. Ke rumah sakit? Kenapa, Ti? Tanyaku. Saya tidak bisa menjelaskan. Tolong Tuan segera kembali. Baik, saya sudah di perjalanan. 2 jam lagi menuju bandara. Hati sedikit merasa gundah kalau mendapat pesan dari Bu Uti. Kulirik pria yang tadi duduk bersamaku. Namun kulihat sekeliling tidak ada dimanapun. Hanya tertinggal sebuah kertas yang berisikan sebuah alamat. Aku mengingat kembali ucapannya yang baru saja ia katakan. Saya tahu kamu. Sesuatu yang buruk akan terjadi pada keluargamu. Ucapan Balosi kembali terngiang di telingaku. Apa maksudnya mengatakan itu? 4 jam sudah aku di dalam perjalanan. Kini aku sudah sampai di Bandara Hatta. Tujuanku kali ini bukanlah rumah, tapi rumah sakit. Uti, dibawa ke rumah sakit mana istri saya? Kukirim pesan pada ART rumahku. Pesan kembali masuk dari Uti. Rumah sakit Permata, Tuan. Aku segera memesan taksi untuk menuju rumah sakit. Perjalanan hatiku penuh dengan perasaan gelisah. Ingatanku pada Lira sepenuhnya, takut terjadi sesuatu kepadanya. Perasaan seakan hampa dan rasa hambar menerpa. Entah perasaan apa yang ada di dalam hatiku. Sesaat aku menemui istriku. Setelah sampai, aku segera turun dan membayar taksi. Tanpa menunggu lama, aku berlari dan menanyakan ruangan istriku. Setelah menemukan ruangan atas nama istriku, aku segera masuk dan menghampiri ibu. Ibu terlihat kusut, wajahnya sembab dan matanya merah. Ibu, Endaru. Ibu memelukku, tangisnya pecah kala melihatku. Lira kenapa, Bu? Tanyaku langsung kepada intinya. Lira. Ibu semakin sesenggukan saat aku bertanya tentang Lira. Kenapa? Mana Anda? Permisi, Bu. Pak. Suara seseorang membuat ibu menoleh dan menghapus air matanya, lalu mendekati dokter dan menatapnya dengan bibir gemetar. Ibu berjalan menghampiri dokter dengan langkahnya yang gontai, dan aku mengekor di belakang dengan perasaan risau. Kenapa dengan menantu saya? Tanya ibu dengan bibir gemetar. Mohon maaf, di mana suaminya? Tanya balik dokter. Saya, Dok. Mohon maaf, Pak. Apa Bapak sudah melakukan hubungan terhadap Ibu Lira? Tanya dokter yang membuatku seketika terperangah. Hubungan? Candaan macam apa dokter ini? Istri saya baru melahirkan putri kami. Tidak mungkin saya melakukan hal sebodoh itu. Tapi di dalam sana jelas terlihat ada sebuah luka yang terinfeksi akibat berlebihan yang tidak baik, apalagi Ibu Lira masih dalam masa nifas. Aku terdiam mengingat beberapa hari sebelumnya. Pantas saja sebelum akhirnya Lira pingsan karena meringis kesakitan. Aku melihat perubahan pada Lira. Lira yang selalu tersenyum kala bersama denganku dan Anne. Tapi beberapa hari itu Lira terlihat murung dan pucat.
Siapa yang melakukan hal ini pada istriku? Pikirku. Mohon maaf Tuhan, kenapa Anda menggauli istri Anda dalam keadaan nifas? Bahkan luka di dalam perutnya belum sembuh dan mengakibatkan infeksi. Mataku membulat sempurna dengan bibir menganga. Apa yang disampaikan oleh dokter membuatku sedikit loading. Maksud dokter, Nyonya Lira mengalami pendarahan karena luka di perut dan Miss V-nya terluka parah. Itu akibat hubungan yang seharusnya belum diperbolehkan. Seharusnya Anda tahu, jika seorang istri baru melahirkan, tidak boleh berhubungan. Dan akibatnya rahim Nyonya Lira terdeteksi infeksi, sehingga lukanya dengan cepat menyebar. Tidak, saya baru tiba dari luar kota. Bahkan sejak Lira melahirkan, saya belum sempat bertemu dengannya, Dok. Mana mungkin istri saya gauli dalam keadaan habis melahirkan. Saya tidak setega itu. Ku kepalkan tangan kalau otakku mulai mencerna setiap ucapan Dr. Uli. Dadaku kembang kempis, menahan amarah yang semakin bergejolak. Lira, aku berlari menuju ruangan istriku. Kulihat Lira terbaring di atas ranjang. Wajahnya pucat juga sembab. Aku melangkah gontai menghampirinya. Tanpa terasa, pandanganku berbayang. Karena anak sungai sudah menganak di pelupuk mata. Lira, lirihku, ku genggam erat tangannya. Menangis, menyesali apa yang menimpanya. Siapa yang melakukan ini, sayang? Ku tenggelamkan wajah pada genggaman tangan istriku. Pantas akhir-akhir ini kamu memintaku untuk segera kembali. Namun aku tidak pernah tahu jika kamu akan mengalami hal tragis ini. Siapa yang melakukan hal keji ini, sayang? Siapa? Kenapa kamu diam saja? Tidak pernah bercerita apapun. Daru, suara ibu memanggil dengan mengelus punggungku. Siapa yang tega melakukan ini, Bu? Ku tatap manik hitam milik ibu, berharap ada jawaban yang bisa ku dapat. Namun ibu menggeleng lemah, membuat sesak kembali memenuhi dadaku. Kenapa bisa ibu tidak tahu? Bukankah aku menitip Lira pada ibu? Aku menatapnya lagi dengan penuh penekanan. Terlihat netranya yang kembali mengembun. Flashback. Ibu menceritakan malam di mana kejadian naas menimpa istriku. Memang pada malam itu ibu memberitahuku jika Lira sendirian di rumah karena BUT tengah pulang. Pak Budi seorang penjaga pun tengah meninggalkan rumah. Ibu dan saudaranya tengah ada acara keluarga mengingat kematian nenek yang ke-5 tahun. Namun, saat ibu tengah sibuk, saya menghubungi ibu, mengatakan jika ada sesuatu yang terjadi kepada Lira. Semua rumah berantakan, seperti bekas orang mengamuk. Entah pada saat itu Lira yang meminta bantuan atau memang mereka melakukannya dengan sengaja. Ibu tidak tahu. Yang pasti sejak saat itu, Lira selalu merintih kesakitan. Hingga malam ini, ibu kaget karena ia mengalami pendarahan yang hebat. Terang ibu dengan bulir bening yang berlomba di pipinya. Aku merasa terpukul. Amarah kembali merasuki. Kulihat wajah Lira yang semakin memucat dengan selang infus di tangan. Apa saat itu Erlan juga ikut, Ibu? Tanyaku. Apa memang di rumah tidak ada orang sama sekali, sehingga Lira mengalami hal tragis itu tanpa diketahui siapapun? Erlan saat itu tengah belajar kelompok bersama teman-temannya. Namun kalau tidak salah, Pak Johan pada saat itu datang ke rumah dengan marah-marah. Bapak ke rumah? Untuk apa? Seperti biasa, jika ia tidak mendapat uang dari Sania, ia akan datang pada Lira seperti biasa. Namun pada saat itu Erlan bilang, pada saat Johan ke rumah, dia pun masih ada. Kejadian yang pertama kali menimpa di keluargaku, hal yang amat menjijikan dan menyakiti istriku. Kini pikiranku bertanya-tanya siapa pelaku yang membuat Lira seperti ini. Tidak ada yang dekat dengannya. Bahkan dengan Sania saja ia banyak berdebat. Sebenarnya Lira dan Sania bukanlah anak kandung Pak Johan. Hanya saja mereka tidak tahu dan hanya Lira yang mengetahui jika Pak Johan bukanlah ayahnya. Di rumah hanya ada beberapa orang. Uti, Budi,
dan sopir ibu. Ada juga keluargaku. Erlan adalah kakak tertuaku. Ayah pun jarang di rumah, juga ibu. Namun yang pasti, aku hanya mencurigai kedua orang yang selama ini sedikit tidak suka kepada istriku. Johan, Erlan. Aku menerka-nerka antara keduanya. Kepalaku berdenyut, memikirkan hal yang menimpa istriku. Ku remas kepala yang semakin terasa nyeri. Kesakitan istriku akan kubalas dengan yang lebih pedih. Ibu berusaha membuatku tenang dengan terus mengelus punggung dan pucuk kepalaku. Kenapa? Kenapa ada yang tega menyakiti istriku? Apa salah istriku sehingga tega berbuat seperti itu kepadanya? Aku terus meracau dengan menghadap dinding dan memukulnya. Mas. Aku berbalik menoleh pada suara yang memanggilku. Lira tengah menatapku sendu. Pandangannya sayu dengan wajah yang semakin memucat. Sayang, kurangku wajahnya. Ku kecup kening dan pipinya. Kelopak terasa hangat dan begitu pun Lira. Sudut matanya sudah menjatuhkan tetesan cairan bening. Jangan menangis. Ku usap air matanya yang luruh. Bibirnya gemetar, membuat ibu semakin terisak menatap keadaan menantu kesayangannya. Siapa pelakunya? Tanyaku yang langsung membuat tubuh istriku gemetar. Mereka. Istriku menangis jadi-jadinya dalam pelukanku. Mereka? Maksudnya? Ku tatap wajah istriku. Kini hatiku semakin dibuat gelisah dan tanda tanya besar mengisinya. Istriku menangis sedu-seduan. Mungkin trauma ia rasakan. Apalagi ia mengucapkan mereka. Apa bukan hanya satu orang yang melakukan itu kepadanya? Katakan, aku akan membuat perhitungan pada mereka. Jangan menangis. Ku peluk kembali tubuhnya yang semakin gemetar. Mungkinkah ada beberapa orang yang melakukan itu kepadanya? Aku akan mencari tahu dan memberinya pelajaran. Tubuh istriku mengejang dengan mata melotot. Aku dan ibu tersentak kala mendapati istriku yang seperti tengah kesakitan. Sayang, kamu baik-baik saja? Lira, sayang jangan bercanda. Kulihat tubuh istriku tidak bereaksi lagi. Tangan yang masih memegang perutnya. Wajah semakin memucat dengan mata yang terpejam. Sayang, bangun, bangun. Ku goyang tubuh istriku, berharap ia masih merespon. Namun seberapa kuat aku berusaha, tubuhnya sudah kaku dan dingin. Ibu, apa yang terjadi pada Lira? Kulirik ibu yang sama histerisnya. Dokter, dokter. Sayang, aku mohon bangun. Jangan tinggalkan aku dan Ana. Rintihku dengan memeluk erat tubuhnya yang semakin dingin. Ku penuhi dengan kecupan di wajahnya. Aku merasakan tengah bermimpi. Aku tidak mungkin kehilangan istri yang paling aku cintai. Permisi Pak, biar kami periksa dulu. Ucap dokter yang menghampiri dan langsung memeriksa keadaan istriku. Mohon maaf, Nyonya Lira tidak dapat terselamatkan. Ia sudah tiada. Luka dalam perutnya sudah infeksi dan menyebar. Ibu. Bu. Aku terhuyung karena merasa tungkai yang merasa sangat lemas. Sabar, nak, sabar. Aku menangis. Menangis menyesali apa yang menimpa wanitaku. Andai aku tahu semua akan terjadi seperti ini, aku akan lebih mendengar permintaannya untuk menemaninya. Aku tidak sanggup, tak bisa menerima kenyataan jika aku kehilangan Liraku. Kami permisi. Dokter dan suster kembali meninggalkan kami. Aku masih tidak percaya jika kepulanganku disambut dengan kematian Lira yang naas. Aku bangkit dan kembali memeluk tubuh istriku. Aku terus memberikan ciuman di wajahnya. Aku tidak rela dan tidak ikhlas Lira meninggalkanku dengan cara seperti ini. Sudah, Daru. Kamu ikhlaskan kepergian Lira. Tidak, Bu. Aku akan mencari tahu siapa saja yang melakukan hal sekecil ini kepada istriku.
kita akan melaporkan ini pada yang berwajib. Semua ada hukum dan harus berjalan sesuai hukum, Nak. Ibu menatap nanar istriku yang terlelap dalam pelukanku. Air mata tiada henti saling berlomba. Nyeri kepala sudah tiada lagi aku rasa. Tubuh yang lelah kini semakin merasa letih. Kehilangan Lira adalah sebagian dari kehilangan nyawaku. Ia adalah separuh dari kehidupanku. Lira! Tiba-tiba Sania menghambur dan menghampiri kami. Ia tergugum menatap Lira yang sudah tidak bergerak sama sekali. Ia menatapku bergantian dengan ibu. Dari matanya ia meminta penjelasan, namun ibu hanya menggeleng memberikan isyarat jika Lira sudah tiada. Tidak mungkin, kita belum mengetahui siapa pelaku yang menyakiti Lira. Lira, bangun, Mbak mohon bangun. Sania terus mengguncang tubuh istriku. Ia menangis histeris seperti aku dan ibu. Lira, Lira. Maaf saya terlambat. Tutur seseorang yang kembali masuk ke ruangan istriku. Erlan, tolong kamu kabari semua orang rumah. Dan tolong secepatnya meminta ambulan. Pintaku pada Erlan. Baik. Aku kembali tersentak kalau mendengar suara tangis bayi. Sania tengah menggendong Ane. Aku langsung menghampiri dengan tungkai yang kontai. Ku ambil alih menggendong Ane. Ku peluk tubuh mungil yang masih merah. Air mataku kembali luruh di sisi kanan dan kiriku. Seakan yang kini aku rasa semakin terasa kala melihat baby yang begitu imut. Wajahnya sangat mirip denganku juga Lira. Aku begitu senang kala mendengar istriku mengandung seorang bayi perempuan. Dan itu yang semakin membuatku mencintai Lira. Namun kini kecewa akan kehilangan Lira adalah luka yang amat dalam bagiku. Terngiang-ngiang kala Lira menelponku sambil menunjukkan wajah mungil putriku yang baru terlahir kala itu. Ia terlihat bahagia, begitu juga aku. Hai Papa, lihat aku sudah lahir dan sudah berada di sisi Mama. Papa pulang ya, Ane rindu Papa. Lagi, suara Lira seakan terus memenuhi kepalaku. Semakin ku peluk erat tubuh Ane, berharap dapat sedikit menenangkan hatiku yang telah kehilangan ibunya. Papa janji, Papa akan menjaga kamu. Papa tidak akan meninggalkan kamu. Ku kecup pipi lembut milik Ane. Ia menggeliat. Aku tersenyum getir menatap wajah imutnya. Maafkan Papa yang tidak bisa menjaga mama kamu sayang. Yang sabar, semoga semua cepat terungkap dan kita semua bisa segera menangkap pelaku pemerkosa Lira. Ibu Sania menatap putriku. Aku kembalikan Ane kepadanya dan kembali mendekati tubuh istriku. Ku kecup bibirnya sebagai tanda bahwa aku sangat mencintainya dan sebagai kecupan terakhirku. Erlan sudah kembali dan membantuku membawa Lira. Namun tatapannya sedikit kutangkap. Ada raut kecemasan saat melihat wajah istriku. Kenapa? Tanya aku dengan melirik kepadanya. Tidak. Jawabnya terlihat sedikit gugup. Aku hanya berbalik dan kembali menatap wajah istriku. Pikiranku dan hatiku masih berkecamuk. Mengingat Erlan yang selalu bersikap tak baik kepada istriku. Entah apa penyebabnya yang aku sendiri tidak tahu. Namun, aku pernah mendengar kabar jika Erlan kakak tertuaku pernah memiliki perasaan terhadap Lira yang aku sendiri masih belum percaya karena melihat sikapnya yang selalu bersikap acuh. Ayo Daru, kita pulang. Aku tersentak kala ibu menyentuh pundakku. Aku tak sabar jika Lira sudah berada dalam gendongan Erlan dan hendak dibawa. Iya ibu. Aku mengekor di belakang, menatap wajah istriku yang tertutup kain jarik. Ibu dan Sania sama-sama bersedih akan kehilangan Lira, dan aku pun masih belum bisa merelakan kepergiannya. Sesampainya di rumah, semua orang sudah berkumpul. Semua keluarga menyambut kami dengan penuh duka. Perawat, pembantu mengeluarkan Lira dari dalam mobil dan membawanya ke dalam rumah. Kami ikut berduka, Tuan Endaru.
ujar Pak Erwin, ketua RT di komplek ini. Terima kasih, Pak. Semua orang mengucapkan bela sungkawa, memberikan doa pada Lira yang baru saja melepaskan nyawanya. Terdengar suara tangis Ane. Mungkin ia merasakan kesedihan yang sama kala ibunya sudah pergi meninggalkannya. Sania, tolong bawa Ane ke dalam ya, pinta ibu pada kakak iparku. Baik, Bu. Ibu menemani semua keluarga dan berkumpul dengan para tetangga. Apalagi banyak yang ingin membantu memandikan jasad Lira. Aku bersyukur karena Lira adalah istriku yang disukai banyak orang, karena sikapnya yang ramah dan juga baik. Sopan santunnya yang juga banyak disukai tetangga. Neng Lira sakit apa, Bu? Tanya Bu Susan, tetangga rumahku. Iya, kasihan ya Anu. Masih bayi, sudah ditinggal ibunya. Kulihat ibu hanya diam, dengan derayan air mata yang terus luruh di pipinya. Juga tangis Anu yang semakin keras di dalam kamar. Sesak di dada kian terasa, melihat ibu dan Anu yang kehilangan orang terkasihnya. Aku yakin putriku merasakan kesedihan kami semua. En, aku menoleh pada suara yang memanggilku. Kenapa? Kulihat Sania tengah berdiri di ambang pintu, dengan tangan yang terus berusaha menenangkan Ane. Ane tidak berhenti menangis. Sepertinya ia lapar, tapi ia gak mau dikasih sufor. Hatiku semakin teriris. Putriku kelaparan dan membutuhkan ASI. Lira memang tidak mau jika Ane menyusu dari susu formula, dan ia selalu memberinya ASI. Sini biar aku gendong. Ku ambil Ane dari gendongan Sania. Wajahnya merah karena tangis yang semakin kencang. Kamu lapar ya sayang? Ku kecup pipinya dengan bulir bening membasahi kedua pipi. Aku melihat Lira yang baru saja selesai dimandikan dan hendak dikafani. Aku melangkah gontai karena tungkah yang terasa lemas. Ku hampiri mereka yang tengah sibuk mengurusi Lira. Endaru, lirih ibu menatap nanar Ane. Bu, Ane lapar. Dia tidak mau minum susu formula yang diberikan Sania. Ucapku dengan bibir yang gemetar. Ya Allah, sing sabar ya nak Daru. Ucap bibi Sonya yang selama ini membantu Lira. Tapi Ane, insya Allah dia akan ikhlas menerima kepergian Lira. Kamu sebagai ayahnya harus bisa kuat untuk Ane. Bibi memotong ucapanku, ia memeluk erat aku dan Ane. Bibi yakin Lira akan mendapat tempat yang indah di sana. Kami semua kembali terisak, nelangsa karena melihat putriku yang menangis karena kehilangan ibunya. Ibu dan Bibi bersama-sama saling menguatkan. Dan aku harus kuat dan tegar demi putriku. Waktu kian berlalu. Semua sudah selesai. Mengantar istriku ke tempat peristirahatan terakhirnya. Kupandang awan yang menghitam. Hembusan angin yang menyapa wajahnya. Kini, hari-hariku kian sunyi. Tidak ada candaan dari istriku yang selama ini selalu ada menghiburku. Daru, jangan melamun. Ikhlaskan kepergian Lira. Kasihan dia. Aku hanya melirik sekilas pada ibu. Hatiku masih belum menerima dan belum ikhlas sebelum aku mendapatkan pelaku yang sudah menyakiti istriku. Kulihat Erlan yang selalu diam. Entah mengapa ada sedikit kecurigaan kepadanya. Mengingat lagi jika ia memiliki perasaan kepada Lira. Tanpa menunggu lama, aku menghampiri dan memberinya sebuah pukulan keras di wajahnya. Apa-apaan sih? Erlan menatapku garang. Lu yang nyakitin istri gue kan? Lu yang melakukan itu? Todongku dengan rahang mengeras. Endaru, apa-apaan kamu? Aku tahu, Bu, pasti dia pelaku yang sudah menyakiti Lira, karena ia memiliki perasaan kepadanya. Tengusku kesal melihat wajahnya yang terlihat tak percaya dengan apa yang aku katakan. Jangan asal nuduh ya. Tunjuknya yang langsung meninggalkan kami. Sudah Daru, berhenti. Dia kakak kamu. Tidak seharusnya kamu berkata seperti itu. Kita harus memiliki bukti
Kamu tidak boleh selalu nuduh kakak kamu. Aku mencepik. Kepalaku kembali berdenyut. Tubuhku terasa lelah. Karena sejak datang ke sini aku belum istirahat sama sekali. Kulihat Erlan yang masuk ke dalam rumah. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Aku yakin ia adalah salah satu pelakunya. Malam sudah kembali menggantikan siang. Bulan terang menghiasi keindahan malamnya. Kurebahkan tubuhku di atas kasur yang biasa kutempati bersama Lira. Di tempat ini, ruangan ini adalah tempat kami memadu kasih. Bayangan demi bayangan menghiasi malam-malamku. Senyum dan candaannya terlihat jelas di mataku. Mataku semakin enggap terpejam. Pikiranku terus mengingat Lira. Aku merindukannya, berharap bisa bertemu dengannya malam ini. Kupeluk baju yang bisa ia gunakan. Sebuah boneka usang yang selalu menjadi temannya di kamar ini. Aku memejamkan mata dengan memeluk semua barang-barang milik Lira. Hingga tanpa sadar aku terlelap. Datanglah, aku bisa membantumu. Sosok pria berbaju hitam tengah berdiri di bawah pohon yang rindang. Ia menatapku dengan tajam. Siapa kau? Aku sudah katakan, datanglah jika butuh bantuanku. Aku akan membantumu menemukan para bajingan yang sudah menyakiti istrimu. Ingatanku kembali pada beberapa saat yang lalu. Seseorang yang kutemui di pesawat waktu itu. Balosi, datanglah. Saya menunggu. Tunggu. Aku mengerjap. Rupanya aku bermimpi. Namun mimpi itu seperti sebuah permintaan. Kekasku bangkit dan membersihkan diri. Tidak lupa mencari alamat yang kumasukkan ke dalam tas. Ada. Aku melihat dan membaca kembali alamat dalam kertas. Sebuah hutan yang berada di desa terpencil. Aku akan menemuinya setelah semua selesai. Kumamku. Aku tekadkan hatiku. Aku akan menemui Balosi dan meminta bantuannya. Aku akan lakukan apapun untuk membalas rasa sakit yang dirasakan Lira. Aku kembali dikejutkan oleh suara ketukan pintu. Aku beranjak dan membukanya. Ibu. Daru, ayah sudah menunggu kamu buat sarapan. Baik, Bu. Aku pun mengikuti langkah ibu. Sosok wanita yang selalu bersikap baik pada siapapun. Seperti Lira, ia pun memiliki sifat yang sama. Andai orang tuanya masih ada, mungkin saat ini mereka tengah bersedih karena kehilangan Lira. Sania. Aku menoleh kala ibu menyebut nama seseorang. Kakak iparku tengah berdiri menggendong Ane. Terlihat wajahnya yang sayu. Mungkin semalam Ane rewel sehingga membuatnya kelelahan. Ibu, bisa titip Ane sebentar? Saya mau mandi. Pintanya dengan lesu. Boleh, sini sayang. Ibu mengambil Ane dan membawanya. Sania memang bisa menyebut nama ibuku dengan sebutan ibu. Ia bilang menghormati orang tua adalah lebih baik, meski ia hanya sekedar kakak iparku. Pagi, ujarku menyapa ayah yang sudah duduk di posisinya. Pagi juga. Maaf, ayah tidak bisa pulang saat pemakaman istri kamu. Imbuhnya dengan menatap nanar maniku. Tidak apa. Kelopakku terasa memanas. Melihat ibu menimang Ane. Harusnya Lira saat ini tengah menimang Ane. Ia yang seharusnya membangunkan aku dan menemani aku saat ini. Sudah, lebih baik kamu sarapan. Ayah tahu, kamu pasti belum makan dari kemarin. Ayah memahami semuanya. Apalagi memang aku yang tidak nafsu untuk makan. Sedikit saja. Kamu harus tegar demi Ane. Lirihnya lagi. Ayah dan ibu memang sangat mencintai Lira. Sejak kedatangan Lira ke rumah ini, hidup ayah dan ibu terlihat semakin baik. Dan ayah sudah banyak berubah. Ayah, karena sekarang Lira sudah jadi menantu ayah, ayah harus janji sama kami bahwa ayah akan menjadi ayah yang baik dan bertanggung jawab. Ayah harus memberikan contoh yang baik kepada kami.
ucap Lira kala itu, yang menggenggam tangan ayah dan meminta ayah merubah sikap. Baik, namun berikan ayah cucu yang banyak, kekeh ayah. Tapi ayah janji, ayah tidak akan lagi mengulangi kesalahan. Iya, ayah janji, asal kamu menjadi anak ayah dan akan memberikan cucu kepada ayah. Ayah sangat dekat dengan Lira, dan ayah memang sangat menjadikan Lira sebagai putri di rumah ini. Ayah tidak pernah berbuat kasar. Ia hanya lelaki yang kurang memberikan perhatian pada ibu dan kami. Namun sejak Lira masuk ke dalam kehidupan kami, semua berubah. Ayah dan ibu semakin terlibat sering bersama, dan kami sering bercanda bersama. Endaru, aku kembali tersentak dari lamunan. Lamunan di mana kami semua tengah bahagia bersama Lira. Makan, jangan cuma diliatin. Iya ya. Kulihat ayah sedikit murung. Ada gurat kesedihan di sana. Namun ia mencoba menutupinya. Aku tahu semua demi aku dan Ane. Carilah dan dapatkan semua pelaku yang sudah menyakiti putriku. Ayah berkata dengan bibir yang gemetar. Kematian Lira yang memang secara tragis dan membuat kami semua terpukul. Ayah mengusap pipinya dengan pelan. Ia tak ingin terlihat lemah saat orang yang disayanginya pergi. Namun semua itu tetap tak bisa disembunyikan. Kesedihan ini amat menyayat hati. Waktu kian berlalu. Setelah melewati hari ke-7 dan 40 harinya Lira, kini aku menyibukkan diri dengan pekerjaanku. Pulang hanya akan bermain dengan Ane sebagai pelepas rindu pada istriku. Sejak kepergian Lira juga, Sania menjadi perawatnya Ane. Ia juga menjaga dan mengurus semua kebutuhannya. Karena memang ibu tidak ingin Ane diasuh orang lain. Endaru, aku menoleh pada sosok ibu yang tengah berdiri membawa nampan. Iya bu, sautku. Aku yang dulu sering bercanda dan dekat dengan mereka, kini kesendirian menjadi temanku. Kenapa kamu berubah seperti ini, nak? Lirih ibu dengan pandangan mengembun. Aku belum bisa ikhlaskan kepergian Lira. Hidupku terasa hampa tanpa dia. Dan aku sudah berjanji, aku akan menemukan siapa pelaku yang sudah memperkosa Lira. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, polisi sedang mengusut semuanya. Ibu harap kamu bisa kembali seperti dulu, menjadi susuk Endaru yang tegar. Aku akan tenang setelah menemukan mereka, Bu. Lira tidak tenang. Ia terus mengusik dan hadir meminta keadilan. Endaru, Lira sudah meninggal. Mana mungkin ia seperti itu? Ia sudah tenang, Daru. Ibu menggeleng, tak percaya jika Lira merasa tidak tenang karena para pelaku yang menyakitinya belum dapat aku temukan. Ya, sejak kepergian Lira, aku sering bermimpi tentang dia yang meminta tolong. Ia yang meminta keadilan. Entah itu memang hanya pikiranku saja atau berhalusinasi, aku tidak tahu. Namun yang pasti, Lira sering mendatangiku dengan tangisan yang menyayat. Aku harus pergi, Bu. Ucapku yang langsung berdiri hendak berlalu. Mau kemana kamu? Aku akan segera menemukan mereka. Dan aku akan menemukan orang yang akan membantuku. Entah apapun caranya, aku akan membalas semua perbuatan mereka. Aku berlalu tanpa menunggu jawaban ibu. Aku akan segera menemui Mbah Losi. Aku akan menanyakan semuanya tentang apa yang terjadi kepada istriku. Aku mengendarai mobilku dengan kecepatan sedang. Suasana jalan sangat sepi karena memang sudah waktunya jam kerja. 2 jam aku menyempuh perjalanan. Kini, jalanan yang aku lewati adalah jalanan yang curam karena jalan yang berada di tengah hutan. Sisi kiri yang ditumbuhi oleh semak belukar dan sisi kanan yang langsung terpampang pada sebuah jurang. Setelah melewati jalanan yang sedikit sulit, kemudian aku berjalan di jalan setapak yang sudah dikatakan oleh warga yang sebelumnya aku bertanya. Jalan setapak dengan sisi kanan dan kiri yang dipenuhi oleh kebun yang rindang. Setelah menempuh 15 menit perjalanan, aku menemukan sebuah rumah.
Rumah yang sederhana yang masih terbuat dari bambu. Permisi, Masuk saja. dengan perasaan risau aku melangkahkan kaki memasuki rumah yang ukuran 4 kali 4 meter ini. Duduklah. Aku duduk di atas tikar kumuh. Terdapat satu ruangan yang tertutup. Bau menyan menyeruak, tercium di indera penciumanku. Sedikit hawa dingin menyelundup, karena memang suasana yang masih asri dan juga berada di tengah hutan. Ucapanku terhenti karena Mbak Losi memotongnya. Kematian istrimu karena perbuatan para pria yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak tenang dan tidak mengikhlaskan para pria itu hidup setelah berbuat keji kepadanya. Ada 7 pria yang sudah memperkosa istrimu. 1 wanita yang menjadi salah satu dari komplotannya. Cetusnya sambil menghisap 1 kuntung tembakau. 7 orang pria, 1 wanita. Apa maksud ucapanmu? Dalam keadaan nifas yang baru saja melahirkan 1 minggu, mereka memaksa istriku berhubungan. Rentetan pertanyaan aku lontarkan. Rasa tidak percaya masih mengisi pikiranku. Iya, semua adalah orang-orang yang kalian kenal. Termasuk wanita itu adalah masih satu keluarga. Bahkan ada dari pria itu juga masih berhubungan dengan kalian. Apa? Aku terlonjak kaget. Keluarga? Aku tidak memiliki keluarga saudara perempuan. Hanya memiliki 1 orang kakak. Dadaku bergemuruh hebat kala mengingat Erlan. Namun wanita, aku tidak memiliki saudara wanita selain dari Lira. Sania, ibuku. Nanti kau akan tahu sendiri. Aku tidak perlu memberitahunya sekarang. Pungkasnya dengan tertawa menatapku. Lalu, bagaimana aku bisa tahu mereka? Kataku, bertanya lagi kepadanya. Kau akan tahu sendiri jika istrimu membalas dendam pada para bajingan itu. Caranya, Mbah? Aku akan menyempurnakan arwah istrimu. Dia selalu datang dalam mimpimu, bukanlah sekedar mimpi. Ia menemuimu untuk memberitahu siapa yang menjadi pelaku perbuatan yang menjijikkan kepadanya. Terang Balosi menatapku tajam. Bagaimana caranya agar Lira bisa bangkit dan membalas dendam? Itu mudah. Dia adalah wanita yang tinggal di desa Lingsir, bukan? Desa yang terkenal angker dan juga mistisnya. Apalagi desa itu adalah desa yang sudah dikutuk oleh seorang petua pada zamannya dahulu. Dikutuk? Ulangku. Iya, siapa saja yang melakukan perbuatan jahat, mereka akan mendapat balasan seperti mana yang mereka lakukan. Jika mencuri atau merampok, mereka akan mati di tiga mangsa. Jika mereka memperkosa atau melakukan perbuatan zina sebagainya, mereka akan mati dalam keadaan mengenaskan. Bebernya menjelaskan. Jika kau ingin tidurlah di sini, kita bersama akan membangkitkan istrimu. Akan saya ajak kamu ke hutan, di mana sosok yang akan membantu istrimu membalaskan dendamnya. Pintanya. Aku siap. Akan aku lakukan apapun untuk menemukan para bajingan itu. Angin berhembus menerpa wajahku. Suasana kembali berbeda dengan tawa Mbak Losi yang menggema. Baiklah, nanti malam kita akan memulainya. Aku mengangguk samar. Pikiranku dipenuhi rasa yang tak karuan. 7 pria yang melakukan hal yang menjijikan kepada istriku. Dan ada di antaranya adalah keluargaku. Aku yakin Erlan adalah pelakunya. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup di atas penderitaanku dan istriku. Wanita. Batinku berpikir keras akan sosok wanita yang ikut andil dalam hal pemerkosaan istriku. Mungkinkah Sania? Aku menerka-nerka karena tidak ada saudara yang dekat selain Sania, kakak dari istriku sendiri. Mungkinkah ia setega itu? Memang sejak Sania ditinggal suaminya, ia sering berkunjung untuk menemui istriku. Bahkan sejak ia menjadi janda, ia semakin sering datang ke rumah dengan alasan bosan. Dari wajahnya, ia terlihat baik dan sopan.
Hanya saja ia jarang berbicara. Apa mungkin ia yang menginginkan kematian istriku? Ku pijat pelipis yang terasa berdenyut. Andai benar Erlan dan Sania dalangnya, aku tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Malam sudah menyapa, menggantikan siang. Aku dan Balosi sudah bersiap akan segera pergi ke hutan, di mana aku akan bertemu dengan sosok yang membantuku. Jarak desa Lingsir ke kotaku tidak jauh, hanya 1 jam menempuh perjalanan. Lebih jauh ke rumah Balosi yang terdapat di tengah hutan. Dan kini, kami akan menuju desa Lingsir untuk menuju hutan yang dimaksud Balosi. 1 jam lebih aku dan Balosi menempuh perjalanan menuju hutan. Terang remang dari bulan yang tidak terlalu nampak membuat penerangan kami sedikit berjarak. Kami berjalan menyusuri jalan setapak. Semakin dalam semakin sunyi dan mencekam. Suara hewan malam terdengar sepi. Tidak ada suara yang menjadi penghilang kesunyian. Angin berhembus sedikit kencang. Terlihat bayangan hitam melayang. Bulu di tengkuk berdiri merasakan rasa takut yang menjalar. Tak perlu takut. Kita akan segera sampai. Balosi mengetahui perasaan takutku yang menjalar. Hutan yang rindang juga senyap suara. Seakan tidak ada penghuninya seperti hewan. Sama sekali tidak ada suara dan hanya hembusan angin yang semakin menusuk. Suara burung gagak terdengar. Setelah kami berdekatan dengan sebuah lorong yang gelap dan sunyi. Aku terus mengekor di belakang Balosi. Kupeluk erat tubuhku karena rasa dingin yang semakin menusuk ke tulang. Mbah, apa kita masih jauh? Tanyaku dengan lirih. Sebentar lagi, di depan sana. Tunjuknya pada sebuah gubuk yang sedikit penerangan oleh cahaya. Apa ada orang di tengah hutan seperti ini? Tidak ada. Kau akan tahu sendiri nanti. Kami pun sampai di depan gubuk. Ranting dan daun kering memenuhi keseluruhan. Balosi membuka pintu dan mengajakku masuk. Suara derit pintu terdengar. Karena pintu yang sudah usang dan seperti lama tak ada yang datang. Sehingga pintu gubuk tersebut terlihat sedikit rapuh. Masuk dan duduklah. Aku mengangguk, yang langsung duduk berhadapan dengan Balosi. Terdengar suara mulut Balosi yang berkomat kamit, entah apa yang ia baca. Angin kembali menerpa wajahku, membuat rasa dingin dan takut kembali menyelundup. Suara benda berjatuhan terdengar. Angin semakin kencang berhembus di dalam gubuk yang kecil dan berdebu. Datanglah. Suara Balosi terdengar memanggil seseorang. Aku menyapu ruangan dengan pandanganku yang minim pencahayaan. Terlihat bayangan hitam tengah berdiri di pojok belakang. Mbah, tidak perlu takut. Dia yang akan membantu istrimu. Kau akan tahu siapa saja yang akan menerima pembalasan. Mereka akan mati dengan nasib yang sama. Terputusnya kemaluan dari tempatnya. Dan mereka akan mendapat balasan dari apa yang mereka perbuat sesuai dengan perilakunya. Aku hanya diam menyimak perkataannya. Pandanganku masih tak lepas pada sosok di pojok dinding. Bau anyir dan bau busuk menusuk hidung. Lilin menyala dengan sendirinya. Kini aku dapat melihat sosok yang tengah berdiri. Wajahnya pucat dengan perutnya yang sedikit membuncit. Darah mengalir dari area sana. Kau mengenalnya? Tanya Balosi yang langsung kutanggapi dengan gelengan kepala. Dia istrimu. Istriku? Iya, lihatlah. Aku mencoba melihatnya dengan seksama. Dari tubuhnya dan baju yang dikenakan memang sangat mirip. Rambutnya yang tergerai panjang dan menutupi wajahnya, sehingga aku sedikit tak nampak wajahnya. Lira, lirihku memanggilnya. Ia menatapku sendu dengan bibirnya yang memutih. Mereka menyakiti. Mereka menyakitiku. Tolong aku, Mas. Dadaku terasa sesak menatap wajah istriku yang memucat.
Tubuhnya terdapat banyak luka. Sayang, benarkah ini kamu? Kuayunkan langkah, tungkaiku bergetar melihat sosok di hadapanku. Maafkan Mas sayang. Ku peluk tubuhnya. Dingin. Itu yang aku rasa. Tidak ada kehangatan lagi di sana. Tatapan kosong dan sayu itu yang kulihat. Katakan, siapa yang melakukan itu? Tanya aku dengan sendu. Namun bukan jawaban yang kudapat. Ia melayang mundur, seakan menjauh dariku. Aku yang hendak mengejarnya tapi ditahan oleh Balosi. Biarkan dia pergi, tegurnya. Kenapa, Mbah? Aku ingin tahu siapa yang menyakiti dia. Kau akan tahu sendirinya nanti. Biarkan dia melakukan tugasnya. Ia akan menemui Nyai Lasmi agar segera memberi pelajaran pada mereka. Tapi, mari kita pulang. Karena masih akan ada sesuatu yang akan membuatmu terkejut nantinya. Sosornya menotong ucapanku. Aku hanya mengangguk, mengikuti langkah kakinya. Pikiranku masih terbayang akan sosok Lira yang kutemui baru saja. Hawa dingin kembali menusuk tubuhku. Angin yang berhembus menjadi teman sepanjang jalan. Setelah beberapa jam kami sampai di rumah Balosi. Aku merebahkan tubuh yang terasa letih di atas tikar. Balosi memasuki kamarnya dan menyuruhku beristirahat. Mataku enggan terpejam. Ingatanku masih tertuju pada Lira. Mari kita pulang. Karena masih akan ada sesuatu yang akan membuatmu terkejut nantinya. Aku kembali terngiang ucapan Balosi. Entah apa maksudnya ia berkata seperti itu. Pikiranku kembali dipenuhi banyak pertanyaan. Tanda tanya yang semakin besar. Mataku sudah terasa berat. Hingga akhirnya aku terlelap dan menyambut mimpi yang kuharap dapat bertemu Lira. Pagi menyapa. Aku sudah bersiap karena akan pulang ke kota pagi sekali. Meski masih banyak hal yang ingin aku tanyakan, namun jawaban yang sama selalu itu yang kudapatkan. Mbah, saya pamit. Pamitku pada Mbak Losi. Ya, hati-hati. Ingat baik-baik. Jangan tujukan apapun pada keluargamu jika kau telah mengetahui siapapun pelakunya. Pesannya. Baik, Mbah. Aku pun melangkah dan menjauh dari rumah Balosi. Kemudian, aku menancap gas untuk segera pulang, agar tidak terlalu sore sampai rumah. Jika tidak, semua akan bertanya, kemana dan apa yang kulakukan, sehingga aku tidak pulang semalaman. 3 bulan sudah Lira meninggalkan kami. Aku dan Ana tidak terlalu dekat, tidak sama seperti waktu bersama Lira. Meski jauh, tapi aku sering menanyakan keadaannya. Bertanya tentang dia yang baik-baik saja atau bagaimana. Tapi sekarang, aku hanya fokus dengan diri sendiri, karena tak ingin selalu melihat wajah yang telah merawat putriku. Sejak aku mengetahui ada sosok wanita yang ikut andil dalam hal keji yang menimpa istriku, terlalu besar kecurigaanku pada Sania, sehingga aku memberikan jarak kepadanya dan akan mendekati Ane jika ibu yang tengah menggendongnya. Endaru, suara lembut ibu memanggilku. Aku melirik dan langsung menghampirinya. Ada apa, Bu? Sebelumnya ibu dan ayah minta maaf. Ini mungkin akan sedikit membuatmu terkejut, tapi kami tidak memiliki pilihan lain. Apa yang ingin ibu katakan sebenarnya? Selaku, kami ingin kamu menikahi Sania. Bagai disambar petir di tengah hari, kata-kata ibu membuat dadaku terasa sesak. Gejolak dalam dada kian bergemuruh. Apa maksud semua ini, Bu? Kutatap ibu dengan tatapan intimidasi. Ibu pun menatapku dengan perasaan gelisah. Tolong kamu pikirkan. Kasihan Ane yang masih butuh kasih sayang seorang ibu. Menikahlah dengan Sania. Candaan macam apa ini, Bu? Tidak, aku tidak akan menikahi Sania. Aku mencintai Lira, dan sampai kapanpun tidak akan menikah lagi. Tegasku menatap tajam maniknya. Daru, pikirkan tentang Ane. Biarkan Sania merawatnya. Ia membutuhkan sosok ibu, Daru.
Tolong Bu, jangan memaksaku untuk menikahi keparku. Aku tidak menyukainya. Aku menolak tegas permintaan ibu. Apalagi sejauh ini, aku mencurigai ia yang ikut andil atas apa yang terjadi pada istriku. Endaru, jangan memaksaku Bu, karena sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi pernikahanku dengan wanita itu. Ku tinggalkan ibu yang masih berdiri dengan menatapku, meski rasanya aku merasa bersalah karena sudah membentaknya. Aku bersitahap dengan Sania. Ia menggendong Anu yang tengah terlelap. Ku lewati dirinya tanpa menyapa. Sania. Samarku dengar Sania memanggilku, namun terdengar ibu yang kembali memanggilnya. Mari kita pulang, karena masih akan ada sesuatu yang akan membuat terkejut nantinya. Ingatanku kembali pada ucapan Balosi. Apakah ini maksud dari perkataannya? Ibu memintaku menikahi kakak iparku. Ku remas kepala yang terasa berdenyut, sesak dada dan gejolak yang semakin bergemuruh. Lira, apa maksud semua ini? Apakah Sania ikut dalam hal tragis yang menimpamu? Bulir bening telah losos membasahi kedua pipiku. Aku menangis mengingat sosok Lira, wanita yang takkan tergantikan oleh siapapun. Kenapa? Kenapa seperti ini? Batinku. Ku usap kasar kedua pipi yang basah oleh air mata. Perasaanku kini hancur kala menghadapi suasana yang amat sulit. Bagaimana bisa ibu meminta aku menikahi dengan Sania, sedang ia tahu aku tidak mungkin melakukan itu. Seminggu sudah sejak kejadian di mana ibu memintaku untuk menikah dengan Sania. Aku berharap semua tidak akan pernah ibu ucapkan lagi. Hatiku dan hidupku hanya milik Lira. Bagiku, dunia ini hampa tanpa adanya dia. Ia yang selalu bersikap manja dan mampu membuatku bahagia kala bersamanya. Itu tak bisa kugantikan dengan yang lainnya. Sebuah tangan menepuk pundaku. Kulihat ayah tengah berdiri menatapku. Manik hitamnya yang sudah dipenuhi oleh tangis kini terlihat sayu karena usianya yang semakin tua. Ayah, ada apa? Kenapa kau melamun? Jangan terlalu difikirkan. Semua akan terungkap seiring waktu yang berjalan. Tukasnya dengan pandangan menatap lurus keluar jendela. Namun, aku tidak bisa menerima kebohongan di matanya. Bibir, ia bisa mengatakan kebohongan, tapi hati, juga sorot mata kehilangan, tidak bisa ia sembunyikan. Aku tidak akan mengikhlaskan jika semua pelaku pemerkosa istriku belum aku temukan. Daru, ayah percaya. Mereka tidak akan mendapat ketenangan. Semua akan menerima balasannya. Hanya saja, kita tidak tahu kapan kita akan melihat mereka merasakannya. Ayah. Ku tarik nafas dalam-dalam, berusaha menceritakan rasa kecurigaanku. Ada seorang wanita yang menjadi salah satu pelaku yang sudah merencanakan semua yang menimpa istriku. Sambungku. Wanita? Siapa dia? Dan kamu tahu dari mana? Tanyanya dengan wajah sedikit terkejut. Aku akan mencari tahu sendiri, ayah. Dan informasi yang ku dapat, 7 pria yang sudah menyakiti istriku dan 1 wanita yang ikut andil di dalamnya. Dari informasi tersebut, ia masih dekat dengan kita. Ayah menarik nafas dan membuangnya kasar. Aku tahu ia tengah berpikir keras dan bertanya-tanya siapa wanita tersebut. Dan sama seperti hatiku, masih menjadi pertanyaan besar, siapa wanita yang dimaksud oleh Balosi. Daru, apa? Ibu! Ucapan ayah terhenti kalau mendengar suara teriakan Sania. Kami saling pandang dengan pikiran bertanya, ada apa? Sehingga Sania teriak. Aku dan ayah segera beranjak, mencoba melihat apa yang terjadi kepadanya. Daru, ada apa dengan Sania? Tanya ibu yang sama-sama panik mendengar teriakan Sania. Tidak tahu, Bu. Aku sama ayah baru mau melihatnya. Ayo, kita lihat, ajak ayah. Kami bersama menuju kamar Lira dan mencoba melihat keadaannya. Sania, kamu baik-baik saja? Panggil ibu.
Sania? Timpal ayah. Kenapa sepi, Bu? Tanya aku. Coba kamu lihat dari atas. Ventilasi. Pinta ibu menyuruhku melihat lewat lubang ventilasi. Aku mengangguk, lalu mengambil kursi dan mencoba melihatnya. Di dalam terlihat gelap, namun aku bisa menangkap sosok yang tengah terduduk dengan wajah yang tenggelam di lutut. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.